Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sherly Apelianti, NIM 1911E1033 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nematoda jaringan Wuchereria bancrofti. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih nematoda jaringan itu. Nematoda adalah cacing yang bentuknya panjang, silindrik, tidak bersegmen, dan tubuhnya simetrik. Panjangnya mulai dari 2 mikrometer. Nematoda yang ditemukan pada manusia terdapat dalam organ usus, jaringan, dan sistem peredaran darah. Ada 3 jenis nematoda jaringan yang ditemukan di Indonesia sebagai penyebab filariasis. Yang pertama yaitu Wuchereria bancrofti, kedua Brugia malai, yang ketiga yaitu Brugia timori. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu Wuchereria bancrofti. Pengertian dari Wuchereria bancrofti adalah salah satu nematoda jaringan yang merupakan salah satu parasit manusia yang menyebabkan penyakit filariasis limfatik atau yang kita kenal yaitu kaki gajah. Penyebaran cacing ini kosmopolit, terutama di daerah tropis dan subtropis. Wuchereria bancrofti mempunyai nama lain seperti Filaria bancrofti, Filaria sanguinis hominis, Filaria sanguinis, Filaria nocturna, dan Filaria pacifica. Taksonomi Wuchereria bancrofti yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, ordonya Spirurida, familinya yaitu Onchocercidae, genusnya Wuchereria, spesiesnya Wuchereria bancrofti. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri telur cacing dan cacing dewasa. Nah, ciri-ciri dari telur cacing Wuchereria bancrofti yang pertama yaitu ukuran panjangnya 230-300 mikrometer dan lebarnya 7,5-10 mikrometer. 2. Mempunyai sel atau bersarung pada tubuhnya. 3. Mempunyai inti yang halus, sama besar dan tersusun teratur tanpa inti tambahan atau nukleus terminalis. Pada ujung posterior, ujung anterior tumpul membulat, ujung posterior meruncing. Yang keempat yaitu cephalic patch atau perbandingan panjang dan lebarnya yaitu 1:1. 5. Lekukan badan halus. Adapun ciri-ciri dari cacing dewasa Wuchereria bancrofti yang pertama yaitu berwarna putih kekuningan, 2. Bentuk seperti benang, 3. Ujung anterior dan posterior tumpul, mempunyai lapisan kutikula yang halus, 4. Ukuran cacing betina panjangnya kurang lebih 80 mikrometer dan lebarnya kurang lebih 0,24 mikrometer. 5. Ukuran cacing jantan yaitu panjangnya kurang lebih 40 mikrometer dan lebar kurang lebih 0,1 mikrometer. 6. Ujung posterior cacing betina itu tumpul, sedangkan ujung posterior cacing jantan itu runcing, melengkung ke arah ventral dan mempunyai 2 buah spikula. Oke, sekarang kita akan membahas siklus hidup dari filariasis Wuchereria bancrofti. Nah, untuk urutan tahapannya itu teman-teman bisa perhatikan pada gambar ya teman-teman. Nah, untuk tahap pertama yaitu fase infeksinya adalah larva L3 yang masuk karena gigitan dari nyamuk. Kemudian, dia akan menjadi dewasa di saluran limfatik, yang nantinya dia akan berkopulasi, bertelur menghasilkan mikrofilaria yang baru, yang akan migrasi dari limf ke darah. Nah, nantinya karena dia udah bermigrasi ke pembuluh darah, akan dihisap oleh nyamuk. Nah, saat bermigrasi ke pembuluh darah itu pada malam hari. Selanjutnya, untuk tanda panah yang warna merah itu adalah siklus semi nyamuknya, yang nantinya dia akan penetrasi ke bagian midgut dari nyamuk tersebut, akan bermigrasi ke otot-otot di toraksnya. Kemudian akan berkembang menjadi L1 larva, lalu menjadi L3 larva, kemudian nantinya akan migrasi ke bagian kepala menuju ke probosis, di mana probosis itu yang dipakai untuk menghisap darah. Nah, makanya nanti bisa masuk lagi ke tubuh manusia. Adapun patogenesis cacing, larva infektif yang masuk ke tubuh manusia akan bermigrasi ke saluran limf regional, berkembang biak dan menginisiasi reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi lama-kelamaan akan menyebabkan penyumbatan dan edema pada kelenjar limf. Penyumbatan ini dapat terjadi secara parsial atau komplit. Penyumbatan diperparah oleh penggumpalan cacing-cacing dewasa yang mati dan reaksi inflamasi yang mengikutinya.
Hal ini menyebabkan statis aliran limfatik sehingga meningkat risiko terjadi infeksi sekunder bakteri atau jamur. Pada kejadian kronis akan terjadi penyumbatan permanen saluran limfatik dan limfedema yang menyebabkan timbulnya gejala kaki gajah. Adapun gejala klinis infeksi Wuchereria bancrofti yang pertama yaitu akibat terbentuknya nodule yang menimbulkan varises akan mengakibatkan reaksi granulomatosus atau reaksi peradangan. Selanjutnya akan mengakibatkan limfangitis dan limfadenitis. Kedua, yaitu terjadinya nodule secara terus-menerus mengakibatkan infeksi kronis yang menimbulkan fibrimatosus dan lebih parah lagi karena timbulnya cicatrix pada pembuluh limfa sehingga timbul obstruksi yang menyebabkan terjadinya statis aliran limf dan aliran darah. Ketiga, yaitu pada keadaan kronis, jika penderita tetap tinggal di daerah endemis dapat terjadi reinfeksi berulang-ulang yang akan mengakibatkan lebih parah sehingga terjadi elephantiasis atau penyakit kaki gajah yang letaknya yang khas yaitu di ekstremitas inferior atau genitalia externa. Selanjutnya yaitu diagnosis. Cara diagnosis infeksi Wuchereria bancrofti yaitu ditegakkan dengan menemukan mikrofilaria pada pemeriksaan darah, sediaan darah tebal, dan cacing dewasa atau filaria dengan biopsi. Nah, agar lebih jelasnya, kita akan menyaksikan video berikut. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan filariasis. Yang pertama, APD, di mana ada handphone, masker, dan juga jas lab. Selanjutnya lancet yang digunakan untuk mengambil darah kapiler, alkohol swab untuk mensterilkan jari, software glass untuk menutup preparat, kaca objek untuk menaruh spesimen, pipet tetes untuk mengambil larutan, dan ada dua reagen yaitu metanol dan juga ginsa. Selanjutnya yang paling penting adalah mikroskop. Mikroskop di sini digunakan untuk melihat mikrofilaria di dalam darah.
Ya, pada pemeriksaan kali ini ditemukan nematoda atau cacing dengan ciri-ciri tidak berinti dan teratur. Pada bagian posterior dan anteriornya itu tumpul. Ukuran dari cacing ini panjangnya itu kurang lebih 80 mikrometer dan lebar 0,24 mikrometer. Jadi dari pemeriksaan ini dapat disimpulkan bahwa cacing ini termasuk dalam Wuchereria lancrofti betina. Nah, pengobatan dari infeksi Wuchereria bancrofti yaitu dietilkarbamazin atau DEC adalah obat pilihan untuk mengatasi filariasis. Obat ini dapat membunuh mikrofilaria dan diberikan obat-obatan tersebut, cacing penyebab kaki gajah akan mati, sehingga pembengkakan kelenjar getah bening mereda dan aliran getah bening kembali lancar. Efek samping dari obat ini adalah pusing, mual, demam, sakit kepala, dan nyeri pada otot atau sendi. Pencegahan infeksi Wuchereria bancrofti. Yang pertama yaitu menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. 2. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. 3. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. 4. Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. 5. Yaitu menghindari kebiasaan menggantungkan pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Nah, mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata pada saat pemaparan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.